Selamat pagi anak-anak. Ya, kemarin terakhir kita belajar yaitu tentang kemagnetan. Kemagnetan kita sudah praktek yaitu apa? Membuat model alat yang pada dasarnya adalah menggunakan prinsip magnet. Ya, oke, baik. Evaluasi dari ibu yang kemarin kalian sudah lakukan, baik ya. Jadi dari proses kalian membuat sampai dengan kalian melakukan, hanya sayangnya satu. Jadi saling mengadopsi. Nah harusnya itu adalah dari prinsip kalian membuat magnet itu adalah dasarnya adalah bisa dari apapun juga. Ya. Jadi kalau seandainya kalian saling mengadopsi, akhirnya yang kemarin ibu bilang rata-rata jadi nilainya sama gitu ya. Oke, walaupun kamu mau mengadopsi, tetapi kalau misalnya modelnya diubah, kan beda, ya enggak? Tapi kalau udah mah mengadopsi, plek sama dengan temennya, ya akhirnya nilainya juga standar, gitu. Nah, oke, baik anak, pagi hari ini kita akan selama 3 kali pertemuan kita akan melakukan proses yaitu tentang materi selanjutnya yaitu tentang bioteknologi. Kalau kita mendengar kata bioteknologi, bio itu berarti apa? Makhluk hidup. Teknologi? Teknologi? Alat atau sesuatu yang berhubungan dengan teknologi yang terus berkelanjutan. Nah, ini adalah tentang bioteknologi yang keterkaitannya adalah bisa dilanjutkan sampai nanti pada saat kalian sampai kalian terus dilanjutkan. Kalian bisa menyampaikan ke masyarakat, kalian bisa menyampaikan ke lingkungan kalian. Artinya apa? Bioteknologi itu tidak mandek sampai di sini saja. Ya, jadi apa yang kita bisa lakukan untuk kelangsungan hidup masyarakat, kelangsungan hidup kalian nanti di masa mendatang. Jadi artinya tidak sampai mentok hanya pada saat teori saja. Ya. Baik, untuk kelengkapannya, kejelasannya Ibu akan memaparkan PPT yang terkait dengan materi dulu, materi tentang bioteknologi. Silakan buku catatannya kalian keluarkan. Ya. Hari ini Rafa sakit. Oke. Judulnya adalah bioteknologi. Kita mulai. Nah, kalau berdasarkan peta konsep, bioteknologi itu terbagi menjadi 2 besar, yaitu tentang bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Kalau konvensional itu berarti apa sih? Bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang bagaimana menurut kalian? Melibatkan proses fermentasi. Berarti apa? Melibatkan mikroorganisme. Artinya yang langsung berhadapan dengan makhluk hidup. Sedangkan kalau bioteknologi modern itu adalah bioteknologi berdasarkan makhluk hidup atau tidak? Tetap berdasarkan makhluk hidup. Tetapi prosesnya tidak bisa langsung. Jadi dia membutuhkan proses, ya. Nah, sekarang kita lihat. Bioteknologi konvensional tadi sudah disebutkan oleh Shihar, ya. Jadi bioteknologi itu kaitnya adalah dengan fermentasi, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bioteknologi modern itu ada 2, yaitu tentang rekayasa genetika dan nanti kita masuk ke dampak positif dan dampak negatifnya. Oke. Sambil Ibu tulis di sini.
Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Silahkan kalian boleh jawab. Nggak usah ditulis pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa peran bioteknologi dalam memecahkan masalah lingkungan seperti pencemaran limbah atau degradasi tanah? Ya, oke. Sekarang gini, Ibu teh udah membagi kelompok belum ya? Belum. Oke, kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu. Kita akan kerjakan sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk pertanyaan ini. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1. Kelompok 1 Adel sebelah sini. Adel dengan Ratu, Bintang. Berapa orang sekarang? 27, 28. 27, berarti Rafa tidak ada. Berarti nanti ya Rafa ya. Berarti 27 dibagi 28 lah ya. Dibagi, satu kelompoknya ada 4. Adel ketua kelompok di sini. Ratu mundur di kelompok kedua. Ratu geser. Adel di sini. Dengan Rufina dan Bintang dan Salomo. Sini. Sihar, geser dulu Ratu ke sini. Ya. Ya, Sihar di sini dulu sebentar. Oke, Ratu, Trivena, Eikel dengan Lazuardi. Nindi, John, Grace dengan Ripka di kelompok 3. Ya, Andreas geser lagi. Oh, John berarti sendiri ya laki-lakinya ya? Oh, sorry. Grace geser ya. Andre yang kembali ke sini. Grace ke sebelah sini, ke sebelahnya John, Dillon. Ya. Oke. Kelompok selanjutnya Dillon ketua kelompok ya. Ini geser ke sini, Nindi dengan John ke sebelah sini. Ya. Terus 1 2 3 Satria geser, Alex ke sini. Ya. Oke. Alex ini. Boleh digeser berdasarkan kelompoknya 2-2. Ya. Terus Marini di Jeremy, terus Silvana dan Pande. 3. Ya. Satu lagi kelompoknya Satria. Sebentar. Silvana di kelompoknya sini. Kelompoknya ini. Pande geser dengan Marini, Jeremy. Cukup nggak? Marini, Jeremy, Satria, Pande. Oke. Marini ketua kelompok. Rafa, satu lagi. Dah? Gejlok ya, laki-lakinya ada 3 ya. Tuh pakai meja sebelah sana. Boleh minta tolong nggak mejanya kesinikan? Boleh minta tolong nggak? Ya. Kamu sambil merhatikan ke sini. Jadi jangan menghadapnya gitu. Mejanya gesernya ke sini. Mejanya posisinya begini. Jadi kamu ngelihatnya ke sini. Paham? Oke. Dillon ketua kelompok ya. Ya. Ya, nah gitu. Nah, ya, pintar.
Ya. Ripka, bisa Ripka? Ya. Ripka geser ke sini aja. Ripka geser ke sini. Jadi biar kelihatan. Oke. Ya, up. Ya, oke. Silakan kalian boleh diskusi. Ibu kasih timer sekitar 7 menit dari sekarang. Apa peran bioteknologi dalam memecahkan masalah lingkungan? Seperti pencemaran limbah atau degradasi tanah. Degradasi tanah itu adalah kerusakan pada tanah. Lalu yang kedua, apa resiko dan tantangan yang terkait dengan menggunakan bioteknologi dalam bidang seperti kesehatan, pertanian, dan lingkungan? Silakan. 7 menit. Oke, nanti setiap kelompok nanti kalian menjawab ya. Apa sih peran bioteknologi? Terutama dalam memecahkan masalah pencemaran limbah atau degradasi tanah, itu berarti kerusakan pada tanah. Bisa juga artinya kalau kita cari dari searching dari internet, pengertiannya adalah kondisi menurunnya kualitas akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi lingkungan. Ya, jadi menurunnya apa ya? Jadi fungsi tanah bagi lingkungan kita. Contohnya pada saat kita mau menanam jahe ya, jahe-jahean, kalian masih ingat tanahnya apa yang kalian rasakan? Keras, sulit untuk digali. Kenapa seperti itu? Terus setiap tanah yang kita gali, kamu ketemu apa pada saat kamu gali? Ketemu apa? Cacing. Cacing tidak mungkin membuat tanah menjadi keras. Ayo apa? Kamu ketemu apa coba? Hah? Ketemu pasti dengan sampah. Sampah plastik, ya enggak? Nah sekarang coba kalian jelaskan apa peran bioteknologi. Boleh ditulis dulu supaya nanti kalian pada saat presentasi kalian bisa membacakan. Ya. Peran bioteknologi. Yang kedua, apa resikonya dan tantangan yang terkait dengan penggunaan bioteknologi? Misalnya, kalau kamu mau bikin tempe, mau bikin peyem, itu tantangannya apa sih? Resikonya apa sih? Ya, kalau misalnya di bidang kesehatan, misalnya bioteknologi gunanya untuk apa sih? Perannya apa gitu? Ya, oke. 3 menit lagi.
Oke. Kelompok 1 Adel, kelompok 2 Ratu, kelompok 3 Ripka, kelompok 4 Alex, kelompok 5 Marini, kelompok 6 Dilon, kelompok 7 Silvana. Ya, oke. Gantian ya, kita coba jawab. Nomor 1, pertanyaan nomor 1 dulu. Ini menurut kalian ya, menurut kalian. Ya, menurut kalian. Ibu minta kelompoknya Dilon, silahkan. Belum? Cek. Oke. Apa perannya? Peran bioteknologi. Ripka mungkin. Ya. Selamat pagi. Yes. Sampah. Ya. Membantu, menurut saya kan kalau sampah-sampah organik tuh biasanya bau ya Bu, walaupun anorganik juga bau, tapi yang organik biasanya lebih bau. Nah itu kan menghasilkan limbah juga. Betul. Jadi ketika sampah organik itu dibentuk menjadi suatu ekoenzim, dapat membantu pertumbuhan tanaman dan lebih baik juga Bu. Tepuk tangan untuk Ripka. Ya, sip. Oke. Kelompok Ripka keren. Jadi gini anak-anak, itu adalah satu bentuk dari inovasi. Ya, sebetulnya sampah di lingkungan kita pun bisa kita ubah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Kamu lihat buah-buahan, kulitnya, kalau dibuang ke tempat sampah, apa yang terjadi? Busuk. Kalau busuk, terjadi proses penguapannya kemana? Ke udara. Akan terjadi penambahan gas metana. Betul. Kalau seandainya itu terus-menerus, sampah organik itu terus-menerus, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu contohnya adalah tadi proses pembuatan ekoenzim. Ibu belum pernah menjelaskan tentang proses pembuatan ekoenzim, tetapi inovasi dari Ripka luar biasa keren. Ya, jadi kalau misalnya karena prosesnya membutuhkan waktu lama, yaitu prosesnya bisa mencapai 3 bulan supaya kita bisa memanen. Nah, sebetulnya sederhana. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan jelaskan. Kemarin adik-adik kelas kalian sudah memanfaatkan ekoenzim itu adalah untuk membuat sabun. Sabunnya dari limbah. Limbah apa? Minyak jelantah. Nah, sekarang itu adalah inovasi lagi. Kalau seandainya ekoenzim ini kita sebarkan ke aliran air, itu akan membuat mikroorganisme yang ada di aliran air itu menjadi, dia semakin bisa menguraikan kotoran-kotoran yang ada di selokan. Gitu, ya. Sebetulnya kalau kamu bilang, Bu, bau. Baunya adalah bau dari buah-buahan. Itu. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi. Adel mungkin? Belum. Ratu? Belum juga. Sihar mungkin yang sudah pengalaman kemarin ikut GCP. Belum. Sihar mau coba jawab? Belum. Oke. Yang kamu dapatkan apa? Silvana? Belum. Yang mungkin kalian apa ya inovasinya gitu. Kalau bioteknologi kan yang kita tahu dari yang sederhana, contohnya yaitu proses pembuatan yogurt, ya kan? Terus tempe. Nah, itu gimana perannya dalam pencemaran limbah?
Ya, tadi udah ada nih inovasi satu nih. Ada yang lain? Kita lanjutkan kalau tidak ada ya. Nomor 2. Apa resiko dan tantangan? Coba, resiko dan tantangannya apa? Terkait dengan penggunaan bioteknologi. Ya, resikonya apa? Ya, resikonya apa, Kel? Resiko dan tantangan. Kalau kamu membuat sesuatu, ada resiko, tantangannya apa? Silvana mungkin sudah ada jawaban. Silahkan Sil, tunggu sebentar. Bentar. Resikonya kan ya Bu, mungkin ya. Untuk kesehatan masyarakat Bu. Ya, boleh? Jadi kan bioteknologi ini kan banyak melakukan pengembangan terhadap tanaman dan hewan gitu ya Bu, yang melakukan pengembangan tanaman dan hewan yang secara transgenetik yang berbahaya. Nah, jadi itu tuh berpengaruh buruk juga terhadap kesehatan manusia Bu. Karena disebabkan oleh organisme transgenetik ini yang terdapat gen baru. Dan jika dikonsumsi oleh manusia itu dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenetik itu. Iya, oke. Jadi dampaknya adalah satu, akhirnya merusak alam ya. Oke, contohnya mungkin tadi yang disampaikan oleh Silvana betul ya, bahwa resiko dan tantangan yang dihadapi terkait dengan penggunaan bioteknologi. Kalau misalnya ada proses persilangan ya antara misalnya jagung yang berbiji manis, kemarin kita sudah belajar tentang pewarisan sifat ya. Berbiji manis dengan yang yang berbiji besar. Begitu disilangkan akan menghasilkan sesuatu yang baru. Tetapi pada lama-kelamaan proses itu akan menjadi dampak yang buruk juga. Kemungkinan besar akan menyebabkan penurunannya pada kesehatan makhluk hidup, kesehatan pada manusia itu sendiri. Ya, contohnya itu akan bisa menimbulkan tadi yang dikatakan Silvana, yaitu menjadi penyakit. Betul. Contohnya apa? Pembiakan sel yang disebut dengan penyakit apa? Kanker ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Oke? Jadi peran bioteknologi mungkin ini adalah keterkaitan yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini tidak usah ditulis ya. Nanti aja mungkin sama Ibu akan disampaikan lewat WA aja. Pengertian bioteknologi adalah berasal dari kata bio, tadi betul apa yang kalian sampaikan, yaitu artinya tentang makhluk hidup dan teknologi. Jadi pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan modifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Nah, bedanya apa dengan nanti kita lihat bedanya ya. Tujuan bioteknologi. Tujuan bioteknologi adalah meningkatkan pemanfaatan organisme hidup. Kata kuncinya tadi, organisme hidup. Jadi seperti ekoenzim sendiri sebetulnya adalah proses untuk menghidupkan mikroorganisme. Anak-anak kan kadang-kadang kalau misalnya kalian membeli untuk supaya WC kalian enggak bau, kan bisa dibeli di toko bangunan ya. Itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan ekoenzim. Karena WC itu tidak boleh disiram dengan Lysol, disiram dengan sabun, enggak boleh. Justru dia harus dihidupkan mikroorganismenya. Karena kalau enggak, mikroorganismenya mati, siapa yang membusukkan kotoran yang ada di lubang WC? Benar enggak?
Nah, cara menghidupkannya adalah dengan cara seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk. Daripada kamu membeli harganya satu wadah gini mahal, 15.000, kalau dengan ekoenzim, dengan sampah, ternyata bisa mengaktifkan bakteri. Gitu. Ya. Baik, nanti untuk materi selanjutnya nanti Ibu akan jelaskan ya terkait dengan ekoenzim. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis bioteknologi. Andre udah mulai ngantuk. Dre tidur jam berapa, Dre? Jam 10. Ya. Dre sambil nulis, Dre. Bioteknologi silahkan boleh kalian tulis artinya saja, pentingnya. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Sedangkan bioteknologi modern memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme secara tidak langsung. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Ini kata kuncinya. Ya, sudah dikasih garis oleh Ibu supaya Andre nggak ngantuk. Nanti matanya diganjel, kecengek. Ibu bilang kalau seandainya kalian ngantuk apa? Minum. Kenapa kita minum? Menambah oksigen ke otak kita. Ya. Sampai di sini yang dikasih garis oleh Ibu, itu yang paling penting. Jadi antara kalau bioteknologi konvensional adalah menggunakan mikroorganisme secara langsung, kalau yang modern itu adalah secara tidak langsung. Oke, sudah selesai? Ya? Ya, oke, kita lanjutkan. Sekarang ciri-cirinya. Ciri-cirinya nanti Ibu akan jelaskan, Ibu akan sampaikan juga, ya, nggak usah ditulis. Ciri-ciri bioteknologi tadi sudah disampaikan, yaitu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh. Itu yang konvensional. Sedangkan kalau yang modern, secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu saja. Gitu, ya. Terus yang kedua, dengan cara prinsipnya tadi yang disampaikan oleh Sihar, yaitu prinsipnya fermentasi. Sedangkan kalau ini adalah berupa rekayasa genetika atau modifikasi gen dan teknologi reproduksi. Jadi membutuhkan adanya gen. Jadi yang diambil adalah hanya DNA-nya saja. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah menggunakan alat dan bahan yang sederhana, yang mungkin di rumah kalian ada. Sedangkan kalau yang modern tentunya menggunakan alat dan bahan yang canggih. Terus, kalau ini mungkin setiap orang pasti bisa melakukan. Ya. Nah, inilah sebetulnya tantangan buat kalian bagaimana caranya supaya masyarakat itu, sekarang orang kan lebih beralihnya ke makanan-makanan yang kekoreaan, bener nggak? Terus yang berbau-bau junk food, bener nggak? Nah, bagaimana caranya kalian itu bisa memasyarakatkan makanan yang bioteknologi ini supaya terus berkelanjutan? Itu adalah tantangan buat kalian. Nah, ini skala produksinya kecil, ya, skala rumahan istilahnya. Biayanya juga relatif lebih
murah. Sedangkan kalau yang modern ini harus ada ahlinya. Ahlinya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau yang ini skala besar, nggak mungkin sedikit, ya. Contohnya adalah nanti produksi insulin, ya, karena insulin itu banyak dimanfaatkan untuk penderita diabetes mellitus, ya. Ini sebetulnya adalah menggunakan bioteknologi anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, ini juga sama ya, tadi udah, tidak usah ditulis. Terus kita lanjutkan. Nah, ini. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Ini adalah keterkaitan kalian, tantangan kalian di masa mendatang. Ya, bagaimana caranya saya sebagai generasi muda mampu mengubah sesuatu hal yang bisa terus berkelanjutan dengan menggunakan bioteknologi yang terkait tadi dengan kesehatan, dengan pertanian, benar nggak? Ya, nah ini adalah dalam bidang industri. Misalnya industri makanan dan minuman, kamu bikin anggur sendiri, diajarin nanti. Yang kedua, melepas biji emas. Ya, lalu membuat obat penisilin menggunakan apa? Masih ingat kelas 7? Kingdom jamur fungi, yaitu apa? Penicillium notatum. Ya. Terus selanjutnya yaitu dengan biogas. Anak-anak waktu kelas 7, Ibu pernah menjelaskan sama kalian. Gimana caranya kotoran sapi, limbah, apa namanya, kotoran sapi, kotoran kambing dan lain, ayam dan lain sebagainya dimanfaatkan jadi biogas. Ini yang sudah memanfaatkan sudah ada loh di Jawa Barat, di Sukabumi. Ya, ini kompornya dibikinnya menggunakan kotoran sapi. Bu, bau kotoran sapi menurut kalian bau enggak? Enggak bau. Coba Ibu mau tanya sama kalian. Kalau kalian pas panen dari lubang WC kalian, bau sesuatu kotoran enggak? Hah? Enggak anak-anak. Tapi dia sudah diubah menjadi apa? Tadi Ibu sudah menyebutkan. Loh. Yang dari jadi apa? Gas apa? Gas metana, betul. Makanya kalau misalnya pas lagi apa tuh, kan ada nih si tukang gali WC tuh. Terus udah setelah itu dia mau tutup, dia ngecek. Dia ngeceknya pakai apa? Korek. Kalau di area situ tidak ada gas lagi, berarti sudah aman. Tapi ada kejadian waktu itu di Jakarta ya. Gasnya mungkin masih ada, dia nyalakan api, meledak. Dan dua-duanya akhirnya kena imbasnya, yang satu meninggal, yang satu kritis. Itu adalah salah satu bentuk anak-anak, ya. Jadi kalau sesuatu yang berbau tidak enak ini menjadi bermanfaat. Tantangan kalian adalah gimana caranya sih kotoran-kotoran atau sisa dari limbah apa itu, kalau potong ayam dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Itu adalah tantangan kalian.
Sebetulnya yang penyumbang gas rumah kaca yang paling besar siapa? Gas metana, kotoran dari makanan yang kalian makan, yaitu ayam. Ya, 60% limbah dari sisa peternakan itu, mau bagian dalamnya, mau bulu-bulu ayamnya, itu adalah diubah menjadi gas metana. Itu yang berbahaya anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya yaitu ke bidang pertanian. Tadi kita sudah menyinggung ada hidroponik. Bisa nggak di rumah kalian? Sangat bisa sekali. Ya, kalian hanya butuh modalnya. Nggak usah sebetulnya seperti ini ekspektasinya terlalu tinggi ya. Pipa-pipanya ini mahal. Kamu bisa pakai botol. Ya, ini adalah sayuran yang bisa kalian tanam di rumah kalian. Iya. Kultur jaringan. Kalau kultur jaringan memang mengambil jaringan, ya. Kita tahu jaringan itu berarti di atasnya sel, ya. Ini hanya diambil satu bagian saja. Nah, tentunya dia membutuhkan zat yang supaya dari kultur jaringan itu akan tumbuh tanaman. Bidang peternakan, cloning. Sekarang cloning sudah tidak boleh, ya. Karena yang terakhir adalah cloning pada, masih ingat, domba doli, ya. Tapi domba doli sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu ada yang menyampaikan ingin mengkloningkan otaknya Einstein, ya kan? Tapi pihak WHO tentunya, karena kan Einstein itu tidak dimakamkan anak-anak. Jadi dia masih dalam bentuk dibekukan, proses dibekukan. Nah, cloning kalau otaknya diambil itu ternyata bisa dibiarkan terus. Akan menjadi Einstein yang banyak. Tetapi pihak WHO tidak mengizinkan. Ya, itu sudah di-cut itu. Jadi nanti Einstein si Hombing. Sudah ada Einstein ya. Selanjutnya adalah vaksin hewan, ya. Vaksin hewan itu ternyata juga menggunakan manfaat bioteknologi. Bayi tabung, ya, kalian pernah dengar artis ya, banyak menggunakan bayi tabung. Ya, Inul Daratista itu adalah salah satu yang memanfaatkan anaknya itu adalah hasil dari bayi tabung. Proses bayi tabung itu mengambil sel sperma yang baik, ya, karena sel sperma dari suaminya tidak semuanya kan syaratnya harus 80-90% itu sel sperma harus bagus. Diambil satu bagian yang baiknya, ketemukan dengan sel telur. Kalau dia sudah berbiak di tabung, namanya juga tabung reaksi, namanya disebut bayi tabung. Ditanamkan di rahim Inul. Tapi maaf, dalam agama Katolik sangat tidak diperbolehkan. Ya. Biarkan itu akan mengalir secara alami, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah inseminasi buatan. Masih ingat inseminasi buatan? Inseminasi buatan itu adalah proses hampir sama. Kalau bayi tabung pada manusia, kalau inseminasi buatan pada hewan. Biasanya kan kalau misalnya orang dari Papua nih, petani dari Papua, misalnya dari tempatnya John, mau beli sapi yang bagus kualitasnya. Dia hanya membeli sperma di Jawa Barat, di daerah Lembang. Ibu belum pernah mengajak kalian ke sana ya. Kalian terakhir outingnya jalan-jalan ke Cikole. Sebenarnya di sana ada balai inseminasi buatan dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana si sperma itu disuntikan ke dalam vaginanya si sapi. Gitu, ya. Jadi dia harus dalam keadaan birahi dulu. Setelah birahi dimasukkan pakai tangan. Ya, itu ya, inseminasi buatan. Oke,
Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh bioteknologi, nggak usah kalian tulis juga, nanti sama Ibu disampaikan. Nah, ini contohnya aja. Kita akan membuat tempe nih. Mikroorganismenya apa yang kita gunakan? Namanya Rhizopus oryzae. Ingat, kalau depan namanya apa? Genus. Ini apa? Spesies. Lupa. Aduh, sudah 2 tahun ya. 2 tahun kalian tidak melalui kelas 7. Kelas 7 kalian di rumah kan? Kecap, Aspergillus wenti. Oncom, Neurospora crossa. Tape, nah ini tape. Peyem yang kalian makan itu adalah menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Jadi kalau membaca bahasa Latin itu ya seperti mengejak bahasa Indonesia. Yang mungkin kita akan nanti lakukan adalah tempe, tape, yogurt, ya. Tuh. Nah, nanti pada saat untuk ujian praktek terkait ini adalah nanti kalian akan diberi lotre. Kayak arisan, kalian pilih yang mana, ya. Kalau besok kita pertemuan ketiga kita melakukan prakteknya adalah kita membuat sesuatu, tapi satu kelas sama, tapi nanti kalau ujian sendiri-sendiri. Ya. Makanan yang sering kalian makan, donat pun itu adalah hasil dari bioteknologi. Nah, ini dia. Nanti terkait dengan tugas kalian. Contohnya tape. Ya, tape itu peyem. Ya. Peyem bahan dasarnya adalah bisa singkong, bisa ketan. Ini adalah kalau awal mulanya tape, kamu kalau misalnya tape. Kamu makan singkong, rasa dasarnya apa? Kan dikasih rasa. Dasarnya apa? Singkong begitu kamu kunyah. Manis. Karena mengandung amilum. Begitu dikasih. Apa ini? Ini apa namanya? Ya, ini apa namanya? Mikroorganismenya dari amilum berubah menjadi glukosa. Kayak di mulut kita. Benar nggak? Terus dari glukosa, karena adanya Saccharomyces cerevisiae, dia akan berubah menjadi alkohol. Ini akan terjadi fermentasi, hasilnya adalah karbon dioksida. Ulangi lagi oleh Ibu. Peyem, bahan dasarnya adalah singkong. Singkong awal mulanya dia punya amilum. Nah, akan diubah bakteri ini menjadi glukosa. Glukosa ini supaya dia bisa jadi alkohol. Kalau enggak kan dia mandek sampai sini. Begitu dikasih ragi, dia berubah menjadi alkohol. Raginya apa namanya? Saccharomyces cerevisiae. Ibu mau tanya, kalau ragi tempe dengan ragi tape sama enggak? Beda ya. Jangan nanti kamu bilang mau beli ragi untuk tempe, tapi belinya ragi tape. Jadi kedelai kamu nanti jadinya jadi peyem, enggak jadi tempe. Ya, beda ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah nanti tugas kalian untuk membuat peta konsep. Tunggu, nanti LKPD-nya ada, jangan khawatir. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan mengerjakan LKPD. Boleh dibagikan Sihar, 1 orang 1.
1 orang 1. Ini lembar keduanya. X equal 1 orang 1. Jadi ada 2 lembar. Ini hektarnya gantian aja. Jangan marah-marah toh ya. Nanti untuk pertemuan kedua kita bikin kelompok seperti ini lagi ya. Hari Selasa minggu depan. Ya. Ya, kalau sudah dapat dari yang sudah siapa? Ini sudah lengkap, boleh. Ya, silakan kalian kerjakan masing-masing. Diberi nama kelas. Kerja kelompok boleh, jawabannya sama boleh, tapi ditulisnya masing-masing. Ya. Oke. Ya. Supaya caang. Yang nomor 1 itu adalah nata de coco. Ya, nata de coco. Ibu akan lihatkan gambarnya yang jelas. Yo. Dibaca dari bukunya, yo. Kalau udah ke ya ke print itu warna yang warna. Hah? Buat kamu. Ya. Nggak apa-apa, udah biarin. Nih, ambil yang ini. Ke titip nanti untuk Rafa ya. Ya, oke. Silakan kalian isi nama dan bahan dasarnya. Nama dan bahan dasarnya, yuk. Buku cetaknya dibaca, ayo dibuka. Yang kedua apa? Tuh apa nomor 3? Peyem. Peyem atau tape. Kalau peyem mah Sunda. Nomor 6. Ya. Nomor 6. Oncom. Anak-anak, ibu mau tanya. Kalau tahu pakai fermentasi tidak? Tidak. Ya. Tahu tidak menggunakan fermentasi. Anak-anak, kalau kamu makan tahu dengan tempe sehat yang mana? Sehat tahu atau sehat tempe? Hah? Sehat tahu, sehat tempe?
Sehat tempe, betul. Kenapa coba kok sehat tempe? Apa Grace? Lebih enak tahu katanya. Lebih enak tahu. Kenapa? Pakai apa? Tadi kan belajar apa? Kenapa kok tempe lebih sehat? Pakai apa, Ruh? Tahu juga. Lah kamu tadi belajar tentang bioteknologi, belajar apa? Ya anak-anak, ada pertanyaan dari ibu. Siapa yang bisa jawab? Kenapa tempe lebih sehat dibandingkan tahu? Punya antioksidan. Apalagi selain antioksidan tadi apa? Enggak tahu. Kenapa coba? Apa? Pandai apa pandai? Kenapa kok tempe lebih sehat daripada tahu katanya? Proteinnya lebih tinggi. Tuh. Antioksidan. Ya kan? Dia menggunakan prosesnya menggunakan apa tadi kita belajar? Fermentasi. Karena kalau fermentasi sudah, kalaupun ada satu kotoran ya, kotoran pada kebawa sama tempe ya, atau bahan yang akan kita fermentasi, nggak akan jadi. Makanya kalau fermentasi itu pasti bersih. Jadi jangan khawatir. Pakai ini adalah bakterinya malah juga bahan dasar. Apa? Bakteri apa? Nama bahan dasarnya aja. Bakterinya boleh kamu sebutkan. Misalnya nata de coco. Nata de coco itu bakterinya apa? Mikroorganismenya, bukan bakteri kali ya. Mikroorganisme. Nah, jadi bahasanya jangan bakteri tetapi mikroorganisme. Apa? Koko apa? Nata de coco. Apa? Bahan dasarnya? Ada yang tahu nggak? Itu bahan dasar. Mikroorganismenya. Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah menemukan? Apa? Salah. Namanya Silinum notatum. Ibu bukakan dari sini. Nah itu. Kalian lupa kan?
Acetobacter psilinum. Mana tadi kamu bilang apa? Lactobacillus tadi kamu bilang. Acetobacter psilinum. Oncom apa? Monilia cytopila. Tape? Masa tape nggak tahu? Tape itu peyem. Nih. Saccharomyces cerevisiae. Ini seneng pisan manggil Wenti teh. Siapa? Pasti nama orang tua gerak. Bener ya? Siapa ngejekin siapa? Oh, nggak bener Dia mah suka gitu, dia mah. Ini diisi dulu. Bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya. Ya. Yap. Mentega tidak bisa dibuat dari apa? Telur. Ya enggak, mentega dengan telur jadi roti. Ya kalau mayo iya pakai telur. Ya. Hah? Oke. Ya. Ya. Oke. Kita gantian ya. Coba ke depan untuk yang nomor kolom daerah nomor 1 dulu. Coba dari kelompoknya Adel, silakan. Gantian ya. Ya, satu-satu ya, nanti gantian dari kelompok Adel, nyambung ke kelompoknya Ratu. Yang mau gantian siapa? Ya. Gantian. Gini ya. Ya, gantian ya. Ya. Satu orang satu. Satu orang satu. Sampai dilanjut nanti sampai ke kolom pertanyaan yang ada mikroorganismenya. Ya. Ya Bintang, silakan nomor 1. Ya, yang keras, Bintang, sambil berdiri. Nama makanannya nata de coco, bahan dasarnya air kelapa.
Bahan dasarnya apa? Air kelapa, Bu. Air kelapa. Oke, silakan gantian. Dari kelompok, setiap kelompok dua-dua aja ya. Sok. Yang kedua, namanya tempe, bahan dasarnya kedelai. Ya, nomor 2 bahan dasarnya adalah kedelai. Silakan diedarkan ke kelompok Ratu. Dua-dua, Ada 3 tapai. dan 4. Ya, Tapai bahan dasarnya di sini aku singkong, mikroorganismenya Saccharomyces apa? ayo ya bacanya gimana? Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. Ya, mikroorganismenya nanti untuk yang pertanyaan berikutnya. Silakan. Yang nomor 4. Yang ini yang keempat kan? Hah? Nggak ada belakangnya. Oh, nggak ada belakangnya. Yang keempat ada keju, bahan Ya udah, dasarnya ini kamu susu. buat kamu. Mikroorganismenya Lactobacillus bulgaricus. Ya, oke. Mana? Kurang yang Kelompok Ripka. Yang keras Ripka. Nomor 5, kecap manis terbuat dari kacang kedelai. Mikroorganismenya juga, Bu. Mikroorganismenya nanti. Nanti aja, Bu. Ya. Yang keenam ada oncom terbuat dari bungkil kacang. Dari? Dari bungkil kacang. Oke. Terus ke kelompoknya Marini. Namanya ada donat. Bahan dasarnya tepung. Ya. Terus? Namanya mentega, bahan dasarnya susu. Ya, oke. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan ini terkaitannya dengan yang ini ya. Oke. Jadi misalnya tadi nomor 1 apa? Mikroorganismenya apa? Silakan, Sihar. Sama yang kayak tadi. Iya, olahannya dulu. Olahannya namanya apa? Jadi, Olahan pangannya nata de coco, terus mikroorganisme yang digunakan itu Acetobacter psilimum. ya, oke. Yang kedua, olahan pangannya tempe, mikroorganismenya Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus boleh atau Rhizopus oryzae. Ya, oke. Silakan diedarkan ke kelompoknya Silvana. Nomor 3. Olahan pangannya tape, mikroorganisme yang digunakannya itu Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae ya. Oke. Yang keempat, Yang keempat itu keju, mikroorganismenya Penicillium camemberti. ya. Camemberti. Keju. Coba ulangin. Ini. Kalau penicillium tadi salah. Apa? Keju kok. Apa? Lactobacillus. Lactobacillus bulgaricus. Ya, terus? Olahan pangannya adalah kecap. Mikroorganisme yang digunakan adalah Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae, dan Aspergillus wenti. Ya, kamu nyebutkan satu aja. Aspergillus, SP itu spesies. Ya, nomor 6.
Yang keenam itu ada oncom, mikroorganismenya itu Manila Cytophilia. Monilia. Monilia Monilia Cytopila. Oke. Ya. Lanjut geser ke Marini lagi. 1 nomor 7. Ya. Nomor 7. Nomor 7 tadi apa? 7 donat ya. Nggak ada? Oh, ada Bu. Ada? Ya. Apa? Yang ketujuh donat, mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Oke. Baik anak-anak. Materi yang sudah kita lalui hari ini, kita sudah menyelesaikan tentang proses pembelajaran tentang bioteknologi secara konvensional ya. Jadi nanti untuk PR di rumah silahkan kalian kerjakan untuk halaman ke-2 yaitu nomor 2, nomor 3 dan nomor yang ini. Ini ya. Oh ya, ini nomor 3. Oke. Ya, paham? Ya. Baik, anak-anak. Silakan bukunya dibereskan. Kita ketemu lagi nanti hari besok ya.